Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama ya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi saat itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengarkan bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan lupa like dan subscribe, bagikan ke rekan-rekan jika memang khotbah ini bisa memberkati kita semuanya ya. Lebih dari sekedar kebaikan diri, apakah itu tujuan hidup kita? Ada banyak orang berpikir, saya cukup berbuat baik aja. Dengan berbuat baik kita bisa masuk kerajaan surga kok. Apa benar konsep seperti ini Bapak Ibu Saudaraku? Kita hidup di tengah zaman yang tidak menganggap dosa itu sebagai suatu persoalan yang sangat serius. Benar atau salah ditentukan oleh masing-masing orang, bukanlah Allah. Wah, ini ironis ya Bapak Ibu Saudaraku. Beberapa orang memandang istilah dosa terlalu negatif jika disematkan kepada orang lain. Adalah berdosa untuk mengatakan orang lain berdosa. Begitulah kira-kira pendapat banyak orang di luar sana Bapak Ibu Saudaraku. Mereka yang gagal melihat keseriusan dosa tentu saja menolak untuk mencari solusi yang radikal terhadap persoalan dosa. Dosa bukan persoalan yang perlu dirisaukan. Apalagi sudah zaman modern ini sudah kelihatannya usang berbicara tentang dosa ya Bapak Ibu Saudaraku. Solusinya pun ada di tengah manusia. Yang penting adalah berbuat baik. Ini kata banyak orang. Yang penting adalah mengikuti ritual keagamaan. Yang penting ini ya, memberi model spiritual tertentu. Wah, ini menurut Bapak Ibu Saudaraku bagaimana? Apakah Anda setuju dengan pendapat yang sudah saya lontarkan tadi? Mari kita mengaji ulang berdasarkan percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Berbeda saat Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria. Dan kali ini Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Siapa sih Nikodemus itu Bapak Ibu Saudaraku? Kebaikan Nikodemus ini kita akan mempelajarinya. Siapa Nikodemus, kebaikannya itu jangan seperti apa, saya akan uraikan buat kita semuanya pada malam hari ini. Kesalahan yang bisa memberi kepuasan rohani yang semu, kesalahan semacam ini seringkali lebih berbahaya daripada kesalahan yang kasat mata. Seakan-akan ritual keagamaan itu bisa membuat tenang kita, seakan-akan kita aman berlindung dalam ritual-ritual keagamaan. Padahal kita sudah jauh dari hadapan Tuhan. Mari kita akan mempelajari sosok Nikodemus. Jika semua agama membawa setiap penganutnya dalam kehidupan yang kekal, yang berbahagia,
Nikodemus pasti menjadi orang yang ada pada deretan terdepan. Jika segala jenis kebaikan religius yang memadai untuk menghantar seseorang ke surga, Nikodemus merupakan salah satu orang yang pantas untuk menerimanya. Mengapa? Para pembaca Injil Yohanes yang teliti dengan mudah akan menemukan keistimewaan Nikodemus, bukan? Kalau Anda membacanya dengan teliti, ini ya, tidak dengan ngantuk. Di kalangan bangsa Yahudi yang terkenal sangat religius saat itu, Nikodemus menempati posisi yang istimewa. Dia adalah pemimpin Yahudi dari golongan Farisi. Pada zaman itu bangsa Yahudi mendapatkan posisi yang istimewa, ya Bapak Ibu ya. Dia adalah pemimpin agama Yahudi dari golongan Farisi. Pada zaman itu mendapatkan perlakuan yang agak khusus dari pemerintahan Romawi saat itu, ya Bapak Ibu Saudaraku, tentang hak otonomi. Nah, untuk hal-hal tertentu mereka bisa memutuskan sendiri perkara-perkara mereka melalui sebuah mahkamah konstitusi. Nah, mahkamah konstitusi itu apa Bapak Ibu? Ya, yang disebut Sanhedrin, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, supaya tidak bingung. Salah satu elemen penting dalam kelembagaan ini berasal dari golongan Farisi. Tentu saja tidak semua orang Farisi secara otomatis menjadi anggota Sanhedrin, kan? Ya, hanya mereka yang terpilih saja yang mewakilinya. Wah, tentu orang yang terpilih dari sekian banyak pasti dia orang yang hebat, orang yang mumpuni di bidangnya, orang yang dikatakan baik, punya record yang baik. Bapak Ibu Saudaraku, dari kacamata kultural dan religius pada zaman itu, semua ini jelas memberi keuntungan bagi Nikodemus. Nikodemus dikatakan orang baik, ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah, dipandang seseorang yang rohani, ya pasti ya Bapak Ibu Saudaraku, Nikodemus dipandang orang yang rohani karena dia dari golongan Farisi dan anggota Sanhedrin. Berarti dia istimewa Bapak Ibu. Kalau ada sekarang ibu-ibu yang cari menantu, mungkin kalau ada Nikodemus di sampingnya, dia akan memilih menantu idaman Nikodemus ini, ya Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan di antara berbagai kelompok religius waktu itu, golongan Farisi terkenal sangat militan dan teliti dalam mentaati hukum Taurat. Ya, begitu Bapak Ibu Saudaraku, mereka secara sengaja membedakan diri eksklusif dari rakyat biasa yang mereka anggap tidak mengenal Taurat. Bapak Ibu Saudaraku, mereka terlihat lebih taat. Di setiap agama itu sebenarnya menawarkan jalan menuju ke surga. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kehidupan yang kekal, yang berbahagia. Bukankah Nikodemus pantas mendapatkan akses khusus untuk jalan menuju ke surga? Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya itu loh ya. Bahkan di antara sesama golongan Farisi, Nikodemus tetap terlihat menonjol, ya Bapak Ibu Saudaraku. Dalam Injil Yohanes dia menjadi satu-satunya orang Farisi yang disebutkan secara eksplisit namanya, ya Bapak Ibu Saudaraku. Ini menunjukkan bahwa Yesus jauh lebih positif daripada, dia menunjukkan sikap kepada Yesus itu jauh lebih positif daripada orang-orang Farisi lainnya. Nikodemus menghargai Yesus, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau ada beberapa orang Farisi mengecam Yesus dan sebagainya, tetapi Nikodemus menghargai, gitu. Dia datang menemui Yesus pada malam hari. Walaupun Yesus berasal dari daerah yang tidak tersohor, tidak terkenal, hal ini tidak menghalangi Nikodemus untuk mengakui Yesus itu sebagai utusan dari Allah. Hal itu perlu digarisbawahi loh ya. Natanael, salah seorang pengikut mula-mula, sempat meragukan Yesus karena gara-gara apa Bapak Ibu Saudaraku? Gara-gara dia berasal dari Nazaret di daerah Galilea. Begitu pula dengan orang-orang Farisi yang lain yang sok tahu kitab suci, menegur Nikodemus dan mengatakan tidak ada nabi yang berasal dari Galilea. Pasti ada pro dan kontra dari setiap tindakan yang diambil
ambil ya setiap orang itu Bapak Ibu Saudaraku. Kedatangan Nikodemus pada waktu malam bukan hanya sekedar memperoleh informasi tertentu dari Yesus atau sekedar ngopi ya, kopi darat, ngerumpi. Bukan Bapak Ibu Saudaraku, dia bukan seseorang yang tidak tahu apa-apa. Nikodemus orang yang pintar Bapak Ibu Saudaraku. Kalau tidak pintar tidak akan diangkat menjadi anggota Sanhedrin tentunya. Dia datang dengan kepekaan suatu pengetahuan religius yang benar tentang Yesus. Semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu ditangkap oleh Nikodemus sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku. Petunjuk bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Dia tahu Yesus menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit, mengusir setan, membuat mujizat. Itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya bisa dilakukan kalau dia berasal dari Allah. Itu menurut Nikodemus. Bapak Ibu Saudaraku, apakah yang dilakukannya itu merupakan bukti bahwa dia diutus Allah? Ini menurut versinya Nikodemus. Sayangnya Bapak Ibu harus garis bawahi, apa yang belum tentu memadai. Berarti apa yang benar menurut manusia, apa yang benar menurut kita, apa yang benar menurut kondisi saat itu belum tentu memadai ya. Kebenaran tidak utuh seringkali justru berbahaya. Kalau mengerti sedikit, orang selalu berpikir sudah ngerti banyak sehingga sok pintar. Ada banyak anak Tuhan itu mengerti firman Tuhan hanya secuil, tapi dia sudah merasa mengerti semuanya, sehingga apa yang dikatakan itu seakan-akan meremehkan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus bukan sekedar rabi ya Bapak Ibu Saudaraku. Tidak cukup mengakui dia sebagai rabi atau nabi tentunya. Tidak memadai untuk mengakui dia hanya sebagai pembuat mujizat. Ya memang Tuhan membuat mujizat, tapi Yesus itu Allah ya. Tapi Nikodemus tidak bilang Yesus itu Allah, kan begitu? Tidak ya Bapak Ibu Saudaraku. Kesalahan Nikodemus di sini, kesalahan yang fatal dilakukan seorang Nikodemus, seorang pemimpin umat. Kegagalannya untuk melihat keseriusan dosa. Lah, apa hubungannya ya? Ya, begini Bapak Ibu Saudaraku, dosa itu merupakan suatu persoalan yang fundamental. Itu membutuhkan solusi yang radikal tentunya. Nikodemus tampak gagal mencerna kebenaran ini. Itulah sebabnya Yesus berbicara tentang perlunya perubahan natur manusia yang berdosa. Dalam ungkapan Yesus ini disebut kelahiran baru. Siapa saja yang ingin masuk dan melihat kerajaan Allah patut menjalani proses transformasi radikal. Orang berpikir kok radikal itu hal-hal yang kurang baik. Tidak ya Bapak Ibu ya. Kegagalan Nikodemus untuk mengerti perkataan Yesus memang sangat konyol kelihatannya. Karena dia seorang pemimpin umat. Harusnya dia lebih paham dari hal itu. Bahkan nyaris sukar untuk diterima oleh akal sehat kalau saya pikir-pikir ya Bapak Ibu Saudaraku. Namun itu bukan sekedar persoalan, bukan sumber persoalannya. Justru itu merupakan sebuah gejala yang mengarahkan pada persoalan lain yang lebih fundamental. Yaitu yang saya katakan tadi, natur orang berdosa. Kita ini orang yang diciptakan mulia oleh Tuhan, segambar dan serupa dengan Allah. Tapi karena kita jatuh dalam dosa, natur kita menjadi dosa. Kelihatannya ya apa yang kita pikirkan itu kadang-kadang tidak sesuai yang Tuhan pikirkan gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Natur yang berdosa tidak dapat diatasi dengan ritual religius. Saya akan ulang ya Bapak Ibu. Natur yang berdosa tidak bisa diatasi dengan ritual religius, tidak pula dengan ketaatan atau kebaikan. Jadi kalau Anda orang yang baik, orang yang dianggap baik, itu tidak cukup untuk masuk kerajaan surga. Ingat, kebaikan kita semuanya tidak ada gunanya, tidak bisa masuk kerajaan surga. Ingat, masuk kerajaan surga bukan karena Anda berbuat baik loh. Bahkan karakter yang baik pun tidak memadai dalam hal ini.
Persoalan dalam diri manusia itu berada di luar kemampuan manusia. Untuk menyelesaikannya perlu Allah yang menyelesaikannya. Puji Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan manusia di dalam keputusasaannya tanpa harapan. Tuntutan Yesus kepada Nikodemus memang mustahil. Tetapi tidak demikian halnya oleh Allah. Bentuk pasif dilahirkan kembali ini menyiratkan yang menjadi objek adalah Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Berdasarkan ayat yang sudah kita baca, kelahiran ini dilakukan oleh Allah, yaitu kelahiran dari atas, ya Bapak Ibu, bukan melalui kehendak manusia, bukan melibatkan upaya manusia. Semua itu adalah murni pekerjaan Allah. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, dari sini bisa ditangkap ya maksudnya. Dengan demikian apa yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus itu bukan merupakan satu perintah yang harus dilakukan. Ini lebih ke arah pernyataan tentang keadaan manusia. Menyadari keadaan manusia itu sebenarnya tidak bisa masuk kerajaan surga tanpa Allah. Begitu Bapak Ibu Saudaraku. Ini lebih mengarah pernyataan tentang keadaan manusia yang serba keputusasaan hidup tanpa Allah. Tapi karena anugerah Allah, karena kasih Allah, kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. Jadi dengan Anda berbuat baik bukan untuk menuju ke surga. Anda berbuat baik sebagai ucapan syukur yang terdalam atas karya keselamatan Kristus, maka kita berbuat baik. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, untuk masuk kerajaan surga itu adalah anugerah dari Allah. Semua dikerjakan Allah, tidak ada yang dikerjakan oleh manusia. Dalam hal ini manusia tidak ada jasanya ya Pak. Yang ini hari ini pentingnya di sini itu keselamatan itu Allah yang berkehendak untuk menyelamatkan manusia. Walaupun natur kita ini berdosa, tapi kita telah ditebus oleh darahnya Yesus Kristus di kayu salib. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita akan mengalami pembaruan budi di setiap waktu bersama Tuhan Yesus. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah, apa yang menyenangkan Allah seringkali bukanlah suatu pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, aku ini hamba Tuhan yang luar biasa, yang membuat mujizat dan sebagainya. Aku ini seorang pelayan Tuhan yang taat, yang rela memberikan uangku untuk gereja dan sebagainya. Pencapaian-pencapaian manusia yang kita banggakan untuk melayani Tuhan, seakan-akan kita ini punya andil untuk perkembangan gereja Tuhan, ini tidak akan menyenangkan hati Allah. Ingat ya Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menyenangkan Allah bukan pencapaian-pencapaian yang kita lakukan. Pencapaian kita lakukan itu sebenarnya itu kayaknya seperti apa ya? Seakan-akan semu, begitu Bapak Ibu Saudara. Kita selalu beranggapan kita sudah menyenangkan hati Allah dengan melayani ini dan itu. Tetapi hati kita sebenarnya jauh dari hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, tanpa kekaguman terhadap anugerahnya Allah di dalam hidup kita, kita tidak bisa menyenangkan hati Allah. Kagumilah karya Tuhan, anugerah Allah, karya keselamatan, karya anugerahnya Yesus Kristus yang rela mati untuk kita. Itu kagumi dalam hidupmu. Ingat, yang Anda kagumi bukan pencapaian Anda, tetapi kagumilah karya Allah. Kagumilah anugerah Allah yang telah bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Dengan begitu kita menjadi orang yang tidak sombong, tidak memiliki berhala-berhala yang bertakhta di hati kita melebihi dari Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada satupun upaya kita untuk menyenangkan hati Allah. Singkatnya, menyadari dan mengakui kelemahan kita di hadapan Allah, dan mengakui siapa sih kita di hadapan Tuhan, tapi karena anugerahnya kita diselamatkan. Itulah
itulah yang menyenangkan Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya pedoman bahwa kita ini punya natur berdosa, bisa diselamatkan itu karena anugerah daripada Tuhan. Nikodemus seorang pemimpin umat, dia tidak mengerti dalam hal ini. Dia berpikir dengan ritual-ritual keagamaan itu bisa masuk kerajaan surga. Tetapi berbuat baik tok itu tidak cukup untuk masuk kerajaan surga. Anda masuk kerajaan surga itu anugerah Allah, pekerjaan Allah, tidak ada campur tangan manusia. Dan kalaupun kita hari ini harus tetap berbuat baik, itu adalah cerminan hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan yang harus direalisasikan kepada manusia supaya orang lain bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, ketidakmampuan diri itu merupakan korban yang berharga di hadapan Allah daripada memamerkan kemampuan dengan segudang keberhasilan yang ada di hadapannya. Stop sombong, jangan rendah diri, jangan sombong. Ingatlah, apapun jabatanmu di dalam gereja Tuhan, apapun talentamu yang dipakai Tuhan mungkin luar biasa, Anda terkenal dipakai Tuhan dengan sungguh luar biasa. Tapi ingatlah, Anda harus lahir baru, pengenalan baru, hidup dalam kasih Tuhan, hidup bergaul erat dengan Allah. Jika hari ini Bapak Ibu sudah lama melayani Tuhan tetapi tidak pernah menerima Yesus di dalam dirimu, mari saya akan tuntun Bapak Ibu Saudaraku untuk menerima Yesus secara pribadi. Jangan keraskan hati. Hari ini jika Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, memanggilmu, serahkanlah hidupmu. Ke dalam tanganmu lah aku serahkan tubuh jiwa rohku. Aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Bapak Ibu Saudaraku, mengenal Yesus hanya sebagai guru itu tidak lengkap. Mengenal Yesus hanya sebagai rabi itu tidak lengkap. Anda hanya mengenal Yesus dari mujizatnya saja, itu tidak lengkap. Berarti pengetahuan yang tidak lengkap kadang menyesatkan, tetapi pengetahuan yang diserahkan kepada Tuhan, lambat laun Anda akan dibuat mengerti bahwa segala sesuatu itu anugerah Tuhan. Nikmatilah hubunganmu bersama Tuhan. Jangan pernah jauh dari kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai kesudahan zaman Anda tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin.